좋아해, 김지은. 언제까지 할 건데? 그 가짜 연습생. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru yang berjudul Social Savvy Class 101. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Dimulai dengan seorang siswi cantik yang bernama Kim Ji-eun, di mana semua orang di sana, siswa-siswa di sekolahnya mengenal dia dengan baik. Bahkan dia selalu disukain sama orang-orang di sekelilingnya dia. Tapi sayangnya itu hanyalah hayalan dari Kim Ji-eun belaka. Karena tiba-tiba aja dia disadarkan sama teman-temannya yang gak sengaja nabrak dia. Kemudian mereka meminta maaf sama Kim Ji-eun karena sudah nabrak dia karena mereka tidak melihat dia. Ya, begitulah Kim Ji-eun. Orang yang tidak dikenal sama sekali di sekolahnya. Bahkan teman-teman sekolahnya pun jarang banget merasakan kehadirannya dia. Bahkan ketika dia ribut di samping temannya, dia bertanya apakah temannya terganggu ataupun tidak. Temannya menjawab bahwa dia kadang juga nggak merasakan bahwa Kim Ji-eun ada di sampingnya dia. Namun berbeda dengan Min Sul-hui, seorang ketua kelas di kelas mereka. Dia juga seorang YouTuber dan juga influencer terkenal. Orang-orang tahu siapa dia dan juga nggak ada yang nggak kenal sama dia. Teman dia yang lainnya yang juga terkenal bernama Mo Bong-gu, yang juga merupakan seorang influencer dan juga salah satu orang yang merupakan teman dekat dari Sul-hui. Salah satu yang lainnya adalah Kang Woo-bin, seorang cowok tampan yang merupakan teman dekat dari Bong-gu dan juga Min Sul-hui. Dia adalah orang yang cukup terkenal di sekolah mereka. By the way, nggak hanya teman-teman Kim Ji-eun yang nggak merasakan kehadirannya di sekolah, tapi termasuk ibunya juga. Bahkan ibunya lupa sama dia sendiri. Dan ketika itu nggak sengaja ada seseorang yang menabrak Kim Ji-eun dari belakang, saking nggak diketahuinya kehadiran dari Kim Ji-eun di sana. Hal itu membuat Kim Ji-eun kesel banget, tapi ternyata lelaki itu memang sengaja nabrak Ji-eun karena dia sebenarnya kenal dengan Ji-eun. Cuma Ji-eunnya sendiri yang nggak sadar akan hal itu. Karena Kim Ji-eun juga tidak memiliki teman di sekolahnya karena gak ada yang merasakan kehadirannya. Jadinya dia menghabiskan waktunya setiap hari di kamarnya dengan chatting bersama orang-orang yang masuk di grup IT. Di mana grup itu tempat mereka saling curhat satu sama lain, termasuk orang-orang yang memang kurang terkenal di sekolahnya Kim Ji-eun. 잠깐 시간 괜찮아. Keesokan harinya ketika mau olahraga, tiba-tiba aja Kim Ji-eun diajak ngomong sama Kang Woo-bin. Heran dong Kim Ji-eun karena kan ini pertama kalinya mereka berdua itu ngobrol. Ternyata Woo-bin itu pengen minjam HP-nya Ji-eun karena dia mau izin untuk tidak ikut olahraga. Nah, selama mereka ngobrol, Ji-eun itu terpesona dengan gantengnya Woo-bin. Setelah selesai meminta izin, Woo-bin bilang sama Ji-eun untuk pergi terlebih dahulu karena dia nggak ikut olahraga. Nah, setelah itu ternyata Ji-eun memposting di grup IT mereka tentang wajah Kang Woo-bin. Nah, anak-anak yang masuk di grup itu juga menyadari hal itu dan mereka mencari tahu siapa yang mempostingnya. Cuma karena orang-orang yang memiliki akun di sana tidak bisa dilacak, jadinya Kim Ji-eun aman. Kalau misalkan terekspos siapa dia yang ngepost, bisa-bisa dia bakal dilabrak sama anak-anak tersebut. Maksudnya fans-fansnya Kang Woo-bin. Nah, setelah selesai olahraga, pas Ji-eun balik ke kelasnya, tiba-tiba aja dia dituduh sama teman-temannya telah mencuri lipstik dari salah satu siswi di sana. 있는 거 알지? 예민한 문자라 물어보는 거니 기분 나빠할 건 없고. Ji-eun heran karena kan dia nggak tahu menahu tentang barang tersebut, dan ketika ditanya dia nggak bisa ngejawab, dia cuma diam aja, dan itu membuat teman-temannya semakin marah sama dia dan makin menuduh dia sebagai pencurinya. Tapi untung aja Kang Woo-bin datang dan dia bilang bahwa dialah yang terakhir berada di kelas itu karena dia sempat bertemu sama Ji-eun dan meminta tolong sama Ji-eun untuk meminjamkan HP-nya karena dia izin tidak ikut olahraga. Makanya yang terakhir itu dia, dan dia juga yakin bahwa Ji-eun bukan mengambil barang itu. Dan ternyata barang yang dimaksud adalah ada di dekat kursi di bawah bantal di kelas tersebut. Akhirnya mereka meminta maaf kepada Ji-eun dan juga yang lainnya karena sudah menuduh yang bukan-bukan.
Ji-eun berterima kasih kepada Woo-bin karena sudah membela dia. Dia juga senang banget karena Woo-bin mengingat dia. Tapi sayangnya dia langsung kecewa karena Woo-bin tidak mengingat namanya sama sekali. Sabar ya Neng ya. Nah ketika pulang sekolah, Ji-eun itu kayak kesel banget karena udah ngomong panjang lebar sama Woo-bin tapi kagak ingat sama sekali tentang namanya dia. Nah pas Ji-eun lagi nunggu di halte, dia menemukan HP seseorang yang tertinggal. Lalu dia ambil HP itu dan dia coba lihat isi HP tersebut secara tidak sengaja sebenarnya ya kan. Nah keesokan paginya Ji-eun ketika berangkat sekolah berharap banget tuh kan bahwa dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Oh iya, sebenarnya diam-diam Kang Woo-bin itu perhatian sama Kim Ji-eun. Kalian ingatkan adegan di mana Ji-eun itu ditabrak sama dua orang temannya di tangga, yang menyuruh untuk minta maaf sama Kim Ji-eun adalah Woo-bin sendiri. Karena sebenarnya dua orang ini nggak sadar bahwa ada Ji-eun di sana gitu. Jadi secara nggak langsung Woo-bin itu sebenarnya sadar bahwa ada Ji-eun di sekolah mereka. 연세인가 봐. 진짜인데 진짜? Terus kan pada hari itu Woo-bin pergi ke sebuah agensi yang mau mendebutkan boy group. Nah, dikira sama orang-orang di sana bahwa Woo-bin itu adalah salah satu trainee yang bakal didebutkan sama salah satu grup yang udah viral. Terus karena itu mereka mengambil foto Woo-bin dan dia langsung viral di media sosial. Nah, dia juga langsung viral di sekolahnya dia gara-gara hal itu. Nah, selain terkenal tampan dan juga viral dan juga terkenal di kalangan teman-temannya, Woo-bin termasuk juga anak yang pintar. Dia peringkat pertama di setiap ujian. Sementara itu, kalian ingatkan Ji-eun tadi ada menemukan HP yang tertinggal di halte. Nah, ketika dia buka HP tersebut, dia menemukan sesuatu tentang pria tulinada ataupun suara sumbang yang direkam selama 3 menit. Dan dia menghubungin pria yang dimaksud di dalam video untuk mengembalikan HP-nya. Nah, keesokan harinya Ji-eun mencoba lagi untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, ya kan? Tapi tetap aja gagal. Ujungnya awalnya sih memang baik-baik aja, tapi ujung-ujungnya jadi awkward banget dan juga Ji-eun gak masuk sama omongan mereka. Alhasil, dua orang yang diajak Ji-eun itu ngobrol langsung pergi. Tapi dia nggak nyerah, dia coba ngajak teman sekelasnya ngobrol juga ya kan. Tapi ternyata tetap aja salah, dikira Ji-eun itu kayak ya body shaming sama temennya, alhasil buat temannya marah sama dia. 요, 전학생! Setelah itu mereka kedatangan murid baru yang bernama Lee Dong-min. Dia juga termasuk murid yang tampan di sana. Bahkan di hari pertama dia memperkenalkan diri dan masuk di kelasnya Ji-eun, dia sudah terkenal banget karena banyak orang yang kagum sama dia. Terus Bong-gu langsung mendekatin Dong-min dan dia memperkenalkan teman-temannya Min Sol-hui dan juga Woo-bin yang katanya itu dia adalah seorang trainee yang bakal didebutkan di salah satu agensi terkenal. Dan sebelum Bong-gu ini terlalu nyosor banget ngomongannya, kan terlalu jauh, Woo-bin langsung ngajak teman-temannya pergi ke kantin. Nah, terus ketika mereka mau olahraga, Woo-bin bilang sama teman-temannya untuk duluan karena dia nyari HP-nya dia. Dan ternyata dia menemukan pesan untuk dia bahwa HP-nya itu ditemukan sama orang lain dan diajak bertemu. Nah, bertemulah mereka di sini dan orang yang menemukan HP-nya Woo-bin adalah Kim Ji-eun dan dia pun memutar tentang video 3 menit suara sumbang seorang laki-laki yang nyanyi. Nah, Ji-eun langsung bertanya dong ya kan. Karena kan katanya Woo-bin ini seorang trainee untuk debut nyanyi gitu loh, boy group. Tapi kok suaranya di video itu sumbang gitu. Karena itu merupakan salah satu aib dari Woo-bin, jadinya Ji-eun tuh buat kong kali kong sama Woo-bin. Jadi dia minta, dia pengen jadi terkenal dan juga dianggap ada di sekolahnya. Jadi dia minta Woo-bin untuk menyatakan cinta sama dia. Nah, Woo-bin langsung gak terima dong dengan pernyataan Ji-eun. Dia bilang, ya gak mungkin lah dia melakukan hal itu, apa nanti kata orang-orang. Dia juga heran kenapa Ji-eun ini kayak terobsesi banget untuk jadi populer dan juga terkenal. Nah, Ji-eun bilang karena dia itu nggak pernah dianggap ada sama teman-temannya, jadi dia tuh pengen dianggap ada dengan cara terkenal gitu. Ya sudah, akhirnya terpaksalah Woo-bin menuruti permintaan Ji-eun karena ya kan Ji-eun punya video dia yang dengan suara sumbang gitu loh. Nah, terus akhirnya mereka mengatur strategi nih bagaimana Woo-bin itu mengatakan cintanya sama Ji-eun.
Dan Ji-eun bakal puas diri kalau misalkan nama dia udah disebutkan di grup IT mereka. Pokoknya setelah dia terkenal dan juga orang-orang tahu siapa dia, maka selesailah perjanjian dia dengan Woo-bin. Keesokan harinya adalah hari di mana Woo-bin itu harusnya menyatakan cinta sama Kim Ji-eun. Kim Ji-eun udah siap-siap dong. Dan ketika mau ke kelas, nggak sengaja Ji-eun tuh bertabrakan dengan Lee Dong-min. Ji-eun khawatir banget karena dia takut HP-nya rusak, tapi ketika dia cek ternyata HP-nya baik-baik aja. Terus dia minta maaf sama Dong-min karena dia nggak lihat Dong-min ada di sana, dan ternyata Dong-min bilang sama Ji-eun tuh nggak berubah dari dulu. Bingung lah Ji-eun, lo ini siapa nih kok bisa-bisanya kenal sama dia gitu kan? Nah sementara itu Woo-bin udah frustasi banget karena dia harus terpaksa mengatakan cintanya sama Ji-eun. Nah setelah itu kan pas Ji-eun masuk kelas, dia langsung kasih kode sama Woo-bin untuk mengatakan cinta sama dia. Tapi Woo-bin belum siap dan dia langsung pergi kabur dari sana. Ji-eun jadi bingung dong, ini kayak mana nih rencana mereka kok buyar. Pas Ji-eun lagi jalan di sini, tiba-tiba aja ada anak-anak yang bermain air dan Ji-eun pun ikutan basah. Terus ada orang yang melindungi Ji-eun secara tiba-tiba dan ternyata orang itu adalah Kang Woo-bin. Dan disinilah 괜찮아? Woo-bin nyuruh mereka untuk meminta maaf sama Ji-eun karena sudah membuat Ji-eun basah, dan Woo-bin juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat rencana mereka semakin real dan dia nyatakanlah cintanya sama Ji-eun. 좋아해, 김지. Kebetulan di sana juga banyak siswa-siswa termasuk teman-teman sekelas mereka yang mendengarkan pernyataan Kang Woo-bin kepada Ji-eun, termasuk Min Sol-hu yang sebenarnya juga suka sama Woo-bin dan dia langsung cemburu melihat hal itu. Nah tapi Ji-eun nih karena saking kagetnya nggak sesuai rencana, dia malah pergi kabur dan rusaklah semua rencana mereka. Nah tiba-tiba dia berpapasan dengan Lee Dong-min. Nah disinilah Lee Dong-min bilang lagi sama Ji-eun bahwa benar dia tuh nggak inget sama Ji-eun. Dan akhirnya ketika dia panggil panggilan Ji-eun itu dengan Kim Dut, karena Kim Dut hanya satu orang aja yang manggil Ji-eun di situ, yaitu teman masa kecilnya. Setelah itulah Ji-eun ingat bahwa orang yang di depannya adalah teman masa kecilnya yang bernama Lee Dong-min. Dan Ji-eun gak sengaja mau jatuh, terus ditangkaplah sama Kang Woo-bin dan juga Lee Dong-min. Makin susah nih cinta segitiga di antara mereka, ya kan? Nah, karena Woo-bin merasa bahwa rencana dia sama Ji-eun tuh masih agak ngegantung tadi kan. Jadi dia bilang, oke, gimana kalau misalkan kita omongin masalah kejadian tadi gitu. Dan ternyata kejadian tadi ketika Woo-bin menyatakan cinta sama Ji-eun sudah dibicarakan tuh di sekolah mereka, bahkan sudah masuk berita di sekolah mereka. Nah setelah itulah Ji-eun itu ngobrol sama Woo-bin. Jadi awalnya dia menjelaskan siapa Lee Dong-min, yaitu teman masa kecilnya dia dulu. Walaupun mereka itu sebenarnya nggak deket-deket banget. Nah Kang Woo-bin juga bilang sama Ji-eun karena kan sekarang mereka diobrolin tuh, jadinya menurut dia tugas mereka udah selesai dong ya kan. Cuma Ji-eun bilang bahwa ya nggak bisa karena itu nggak sesuai perjanjian. Dia bilang kan namanya harus disebutkan di situs IT itu. Itu dibilang cuma cewek itu dan nama Woo-bin aja, hanya cewek itu, nggak ada nama Kim Ji-eun. Jadi dia nggak mau. 그게 아니라 Kang Woo-bin sudah menahan emosinya dengan sabar untuk ngadepin Ji-eun yang obsesi banget untuk jadi terkenal ataupun dikenal sama orang lain. Jadinya Woo-bin memiliki sebuah ide nih sama Ji-eun, bagaimana kalau misalkan dia ngajarin Ji-eun cara dekatin orang lain biar dia banyak teman dan juga dikenal. Oke, dicobalah sama Ji-eun, tapi ternyata itu kayak gagal, awkward banget. Jadi Ji-eun ini dikira SKSD sama teman-temannya. Tapi Ji-eun gak nyerah, dia mencoba lagi ketika mereka pas olahraga. Dan inilah yang terjadi. Jujur itu kayak malu banget sih, sakitnya gak seberapa. Percobaan lagi dilakukan sama Ji-eun, dia mencoba deketin mereka lagi nih kan. Tapi ternyata ya Mong Dong-gu dan teman-temannya nganggap Ji-eun tuh kayak mengganggu pembicaraan mereka. Dan akhirnya Kang Woo-bin ngajak Ji-eun untuk pergi dari sana gitu. Karena ya itu semua gagal dan Woo-bin juga bingung kenapa Kim Ji-eun gak bisa bersikap natural untuk mendekatin teman-temannya dan juga mengakrabkan diri sama teman-temannya. Ji-eun bilang itu tuh kayak susah banget sampai-sampai dia menangis. 어렵다고. 어? 아이, 되게 어렵냐? 너 절대 모를 거야.
Jian merasa terlalu sulit untuk bersikap natural mendekati teman-temannya, alih-alih itu kayak terpaksa gitu loh untuk mencoba akrab dengan yang lainnya. Lalu Bin bilang sama Jian untuk jangan nangis dan dia pun memberikan tisu sama Jian untuk menyeka air matanya. Lalu Ubin bilang ya dia bakal berusaha untuk ngebantu Jian lagi. Nah ketika setelah pulang sekolah pas agak malam tuh Jian melihat salah satu teman sekolahnya itu ternyata dibully sama dua orang. Yang satu dia nggak kenal, satu lagi teman sekolahnya juga. Hah, siapakah itu ya? 뭘 그렇게 놀래? 아니, Keesokan harinya di sekolah tiba-tiba aja Jian tuh diajak ngobrol sama Min Solhui. Ya di sini sebenarnya Solhui itu kayak ngejek Jian karena harusnya kan dialah yang ditembak sama Ubin, bukan Kim Ji-eun orang yang nggak terkenal sama sekali. Tapi Jian ini nggak ngeh dengan perkataan dari Solhui gitu. Terus Solhui tiba-tiba aja sok akrab dan ngajak Kim Ji-eun untuk keluar bersama dia dan juga Ubin bersama dengan Mo Bong-gu juga. Nah Jian seneng banget dong karena dia sekarang udah dianggap terkenal dan juga punya banyak teman. Jadi dia bilang sama Dongmin bahwa dia pengen keluar sama teman-teman barunya. Jadi dia minta tolong sama Dongmin untuk jangan membongkar masa lalunya termasuk panggilan dia, ya kan? Nah tapi karena Dongmin tuh nganggap bahwa Jian ini bakal dimanfaatkan sama Solhui dan juga dipermalukan, akhirnya dia ngikutin mereka dan bergabung sama mereka. Bahkan dia memanggil Kim Jian dengan sebutan Kim Dude. Lalu dia jelaskanlah sama yang lain bahwa mereka berdua itu adalah teman masa kecil sejak mereka itu berusia 10 tahun pada waktu itu. Dan Dongmin juga langsung nyinggung sama Ubin tentang trainee idol dan itu membuat Ubin jadi agak kurang nyaman dan dia bilang ya udah kalian aja lah yang pergi. Dia udah nggak mood dan meninggalkan teman-temannya. Karena dia tahu bahwa dia bukan seorang trainee, hanya karena kebetulan aja dipotret sama orang dan dia pun terpaksa mengakuin itu. 네가 여긴 왜? Tapi ternyata Dongmin tahu bahwa Wubin bukanlah trainee di tempat itu karena trainee-nya adalah salah satunya kan Dongmin ini. 언제까지 할 건데? 그 가짜 연습생. Jadi dia tahu dong siapakah orang-orang yang memang trainee di sana dan dia menyuruh Wubin untuk berhenti berdrama dan akuin semuanya bahwa dia bukanlah orang trainee di agensi tersebut. Jauh-jauh hari sebelum Kang Ubin ini keciduk sama Lee Dongmin bahwa dia itu hanya berpura-pura menjadi trainee idol, dia itu sedang menikmatin ketenarannya karena kan dia nggak tahu lagi apa yang bisa dia jual kecuali wajah tampannya. Makanya Lee Dongmin mencoba untuk menyadarkan Kang Ubin untuk segera berbicara jujur kepada halayak terutama teman-teman mereka tentang siapa dia sebenarnya. Tapi Kang Ubin nggak mau karena dia masih pengen menikmatin ketenaran yang dia terima sekarang. Padahal Kang Ubin gak tahu bahwa yang sedang diajak bicara sekarang adalah trainee yang sebenarnya. 버스인데? 진짜 처음 와? Sementara itu Kim Ji-eun sudah mulai senang karena dia sudah mulai banyak teman. Pada kali ini Mo Bong-gu dan juga Sul-hui mengajak dia untuk makan bersama. Walaupun sebenarnya Sul-hui ini gak suka dengan Ji-eun. Terus tiba-tiba aja Bong-gu permisi sama mereka karena dia ada urusan mendadak katanya. Tapi di sini Ji-eun yakin banget bahwa Bong-gu itu berjanji dengan orang-orang yang membuli dia kemarin yang dilihat sama Kim Ji-eun. Nah karena dia gak percaya bahwa Bong-gu itu bakal bertemu sama orang yang gak jahat ya kan. Jadi dia ikutilah Bong-gu, dia izin juga sama Sul-hui. Dan bener aja dong sesuai dengan dugaan dari Kim Ji-eun bahwa Mo Bong-gu ini disuruh lagi untuk mendatangin si cewek ini orang yang ngebully Bong-gu. Jadi dia itu nyuruh Bong-gu untuk memberikan dia rokok setiap hari kayak dipala gitulah. Alasan Bong-gu mau nurut sama dia karena Bong-gu ini kan cerita sama teman-teman di SMA yang sekarang bahwa dulunya itu dia terkenal tapi nyatanya dia adalah anak buah dari pacar si Mbak ini gitu. Nah setelah itu datanglah Kim Ji-eun dan dia berniat pengen ngebelain Bong-gu gitu kan. Tapi ternyata niatnya itu kurang tepat untuk saat ini. Jadinya si Bong-gu ini bakal mendapatkan masalah yang lebih besar dan si cewek tadi bakal mengadu ke pacarnya. Oleh karena itu Bong-gu marah dan juga kecewa sama Kim Ji-eun karena terlalu ikut campur sama urusannya. Hingga keesokan paginya ketika Kim Ji-eun sampai di sekolah, dia berusaha untuk ngobrol sama Bong-gu untuk menjelaskan semuanya, tapi Bong-gu malas ngomong sama dia termasuk juga
Kang Woo-bin yang mengira bahwa Ji-eun lah yang memberitahukan rahasianya kepada Lee Dong-min. Nah, walaupun Ji-eun udah mencoba untuk meminta penjelasan dari Woo-bin kenapa dia tiba-tiba diam, tapi Woo-bin tetap gak mau ngomong sama Kim Ji-eun. Dia anggap bahwa Ji-eun tuh kayak mengecewakan dirinya. Setelah itu Lee Dong-min ngebawa Ji-eun untuk berbicara berdua. Terus dia jelasin lah semuanya kepada Kim Ji-eun. Sekalian dia juga kasih tahu sama Ji-eun bahwa dia itu nggak setuju kalau misalkan Ji-eun itu berhubungan sama Kang Woo-bin, karena Woo-bin itu adalah seorang penipu dan dia kasih tahu lah semuanya sama Kim Ji-eun. Tapi Kim Ji-eun bilang bahwa Woo-bin itu melakukan hal itu bukan gara-gara terpaksa ataupun gimana gitu. Intinya apapun yang disampaikan sama Dong-min ke Ji-eun ini, dia selalu ngebelain Kang Woo-bin. Nah, ternyata nggak lama setelah itu Woo-bin lewat dari sana dan melihat bahwa Ji-eun dan juga Dong-min itu lagi ngobrol berdua. Makin overthinking lah dia dan percaya perkiraan dia bahwa Ji-eun itu memang mengatakan semua rahasianya kepada Lee Dong-min. Dan seketika Ji-eun ini akhirnya sadar dan juga connect. 설마 너 Iya, dia connect bahwa ternyata Lee Dong-min itu tahu bahwa Woo-bin itu berbohong kepada semua orang tentang dia adalah seorang trainee idol. Padahal sebenarnya itu enggak sama sekali. Nah, gara-gara itu Ji-eun jadi marah sama Dong-min karena si Woo-bin itu mengira bahwa dia lah yang membocorkan rahasianya Woo-bin. Padahal tidak. Jadi dia tahu apa alasan Woo-bin marah sama dia. Dan bahkan karena saking fokusnya sama Woo-bin, Ji-eun tuh nggak sadar kalau misalkan Lee Dong-min itu suka sama dia. Dan Dong-min melakukan ini karena sangat-sangat peduli dengan Ji-eun. Dia nggak mau kalau misalkan Ji-eun tuh salah pilih teman gitu. Tapi Ji-eunnya yang memang bebal. Dan pada malam harinya Ji-eun ini mencoba lagi untuk menghubungin Kang Woo-bin, tapi tetap nggak diangkat sama sekali. Niatnya dia pengen minta maaf gitu kan, tapi ternyata kagak. Terus tiba-tiba aja ada orang yang memposting di grup mereka bahwa akan ada seseorang yang mengungkapkan rahasia besar dari orang lain yang dia kira itu mungkin aja Kang Woo-bin. 강우빈. 강우빈. Nah, besoknya Ji-eun mencoba untuk mengklarifikasi lagi sama Woo-bin, tapi tetap aja Woo-bin gak mau ngomong sama dia. Woo-bin cuma ngeliatin dia doang. Dan setelahnya melewati Kim Ji-eun gitu aja. Jadi Ji-eun walaupun berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan ke Woo-bin, tapi tetap aja Woo-bin gak mau ngomong sama dia. Oke, pada malam harinya Mo Bong-gu akhirnya didatengin sama pacar dari si cewek pembuli kemarin. Jadi kebetulan kan dia itu adalah teman sekolahnya Mo Bong-gu juga. Jadi dia itu selalu menjadi pesuruhnya orang ini. Mo Bong-gu benar-benar takut kepada mereka, tapi untung aja pada saat itu Kim Ji-eun ada di sana dan dia merekam semua apa yang mereka lakukan. Terus di sini Ji-eun tuh ngancem mereka, kalau misalkan mereka ngapa-ngapain Bong-gu, maka dia bakal menyebarkan video-video tersebut. Nah, kali ini Ji-eun gilirannya yang bakal diapa-apain sama mereka. Nah, tapi ternyata Ji-eun ini pintar, dia merekam si cewek tadi itu selingkuh dengan pria lain. Nah, itulah yang ditunjukin sama Ji-eun kepada pacarnya si cewek pembuli itu, hingga akhirnya dialah yang akhirnya jadi sasaran dari pacarnya sendiri. Tapi kali ini Ji-eun itu kan dia fair banget, karena dia juga kasihan sama si cewek ini. Ketika mereka berantem kayak gini dan si cewek pembuli tadi mau dipukul sama pacarnya, dia ngebelain si cewek pembuli itu. Dan gak lama setelah itu Woo-bin datang. Karena ternyata Woo-bin itu sempat ngikutin Kim Ji-eun dan dia mendapatkan Mo Bong-gu dalam kondisi seperti itu. Hingga akhirnya Woo-bin pun langsung menghajar mereka semua dan akhirnya mereka menyerah dan si cewek pembuli tadi langsung pergi dari sana. Mo Bong-gu itu sedih banget dan dia akhirnya berterima kasih kepada Ji-eun dan juga Woo-bin karena telah ngebantuin dia. Dan akhirnya dia sadar bahwa dia memiliki teman-teman yang benar-benar peduli sama dia. Keesokan harinya, Ji-eun bertemu sama si cewek pembuli itu dan dia sekarang sudah baik sama Ji-eun dan berterima kasih atas bantuan Ji-eun kemarin. Dan sekarang impian Ji-eun terwujud karena namanya di grup itu udah disebutkan, bukan wanita itu lagi tapi udah namanya dia Kim Ji-eun. Jadi sekarang dia sudah mulai dikenal sama banyak orang.
Dan Jian juga tidak lupa berterima kasih atas bantuan dari Kang Woo-bin selama ini. Lalu dia memegang tangannya Woo-bin. Nah, disinilah Woo-bin itu akhirnya menyadarin kalau misalkan dia itu ternyata menyukain Kim Ji-eun. Dia bilang dia itu kayak dikutuk gitu loh. Yang awalnya dia bilang gak suka, ternyata dia suka beneran sama Ji-eun. Dan tiba-tiba muncullah Lee Dong-min untuk menawarkan diri biar dia yang ngajarin Ji-eun untuk menjadi lebih terkenal lagi. Nah, lalu dia kasihlah tips-tips sama Ji-eun bagaimana caranya untuk menjadi dikenal sama orang-orang di sana. Nah, tapi Woo-bin gak mau kalah, dia juga milikin tips yang menurut dia bakal lebih ngebantu Kim Ji-eun dan juga lebih cocok sama dia. Jadi mereka berdua itu berdebat untuk memperebutkan Ji-eun. 잠깐 주목 좀. Setelah itu Sulhui mengumumkan sama teman-temannya bahwa event yang setiap tahun mereka laksanakan dengan membuat video cover lagu gitu sambil nari, siapa yang memiliki views dan juga likes terbanyak dialah pemenangnya. Ketika dia mengumumkannya, dia melihat Ji-eun, Woo-bin dan juga Dong-min itu datang secara bersama, dan hal itu membuat dia semakin cemburu karena kan dia sebenarnya itu suka sama Kang Woo-bin, makanya dia nggak suka dengan Kim Ji-eun yang deket-deket dan bahkan lebih diperhatikan sama Woo-bin dibandingkan dirinya. By the way, karena Woo-bin dan juga Dong-min pengen ngebantuin Ji-eun, jadi dia sebenarnya tahun lalu tuh udah ngebuat video event, cuma nggak ada yang like dan juga nggak ada yang komen. Jadi kali ini dia meminta bantuan Woo-bin dan juga Dong-min untuk ngebantuin dia membuat video tersebut dan ngajarin dia nari. Teman-teman di kelasnya sudah mempersiapkan semuanya dan memiliki partner, tapi Ji-eun itu belum punya partner, dan ketika dia didatengin sama Sulhui, jadi dia berencana ngajakin Sulhui untuk berpartner sama dia. Nah, kata Sulhui, oke, dia mau walaupun sebenarnya dia itu nggak ikhlas sama sekali. Nah, malamnya Sulhui itu ngasih Ji-eun rekaman video yang bakal mereka cover. Dan melihat video-videonya Sulhui yang kebetulan dia itu juga suka nari, bahkan kursus nari dari kecil, kata Woo-bin. Nah, di sini Jian tuh ngerasa bahwa dia itu nggak mungkin bisa menyaingin tariannya Min Sulhui. Nah, terus apalagi Woo-bin kan nggak bisa juga. Kalau misalkan dia ngedance, nyanyi aja nggak bisa, apalagi ngedance. Terus tiba-tiba Dong-min bilang, oke, biar dia lihat, dan dia langsung memperagakan kepada Jian dan juga Woo-bin hasil dari videonya Sulhui yang dia lihat. Cuma sekali lihat doang dia langsung bisa memperagakannya dengan sempurna banget. 너 멀리춤을 잘 췄었나? 아닌데? Ji-eun itu kagum banget melihat kehebatannya Dong-min. Ya iyalah, dia nggak tahu kalau Dong-min ini kan juga trainee idol gitu. Dan melihat usahanya Dong-min, Kang Woo-bin jadi cemburu karena nggak bisa bantuin Ji-eun. Setelah itu Ji-eun pergi menemuin Sulhui, jadi mereka bersiap untuk membuat video. Ternyata kali ini datang juga Woo-bin, Bonggu dan juga Dong-min pengen ngelihat mereka ngebuat cover dan juga untuk video yang bakal mereka ikutkan untuk kompetisi event di sekolah mereka. Dan ternyata Ji-eun itu cepat belajar dan dia juga nggak kalah jauh baiknya dibandingkan dengan Min Sulhui. Dan ketika udah diupload sama Sulhui, dia khawatir kalau misalkan orang lain fokus ke Ji-eun, tapi masih banyak fokus ke dia, jadi dia nggak khawatir. Tapi ketika beberapa orang mulai banyak yang salfok sama Ji-eun, dia emosi jiwa dan takut tersaingin. Lalu dia minum pil, dan pil itu terlalu banyak dia minum sehingga dia muntah-muntah. Lalu kebetulan Ji-eun ada di situ juga. Dia tanya keadaannya Min Sulhui ini gimana, tapi dia malah enggak mau ditolong sama Ji-eun hingga akhirnya dia pingsan. Lalu Ji-eun ngebawa Sulhui itu ke klinik yang kebetulan juga Woo-bin ada di sana kebetulan lewat. Dan ternyata yang diminum sama Sulhui itu adalah pil diet yang enggak ada sertifikasinya. Harusnya diciduk sama doktif nih, ya kan? Akhirnya obat itu disita sama dokter di sekolahnya mereka, dan Woo-bin pergi untuk nelpon dan kasih tahu orang tuanya si Min Sulhui. Dan ketika dicek sama Jian keadaan Sulhui, Sulhui malah marah-marah sama dia dan bilang bahwa dia benci banget sama Kim Ji-eun. Lah, kayak mana lah? Nah, setelah itu Jian kan sedih banget dan dia kasih taulah sama Woo-bin. Karena ternyata Woo-bin sama Sulhui itu udah kenal dari SD, dan Ji-eun juga tahu kalau selama ini si Sulhui itu suka sama Woo-bin, dan di hari Woo-bin itu nembak Ji-eun, ternyata Sulhui juga berencana pengen menyatakan cintanya sama Woo-bin. Makanya si Sulhui itu kayak benci banget sama Ji-eun gara-gara rencananya dia gagal dan dia tahu bahwa perasaan dia hanya sebelah pihak saja. Jadi Ji-eun memiliki ide sama Woo-bin. Dia bilang besok mereka harus mengatur rencana. Jadi ketika Woo-bin nembak si Ji-eun, dia bakal menolak si Woo-bin. Cuma Woo-bin gak mau melakukan hal itu, tapi Ji-eun tetap maksa. Dia bilang ini ancaman.
Mendengar permintaan Ji-eun seperti itu membuat Kang Woo-bin jadi bingung dan dia penasaran sebenarnya apa yang terjadi karena secara tiba-tiba Ji-eun mengatakan hal itu sama dia. Gak ada angin, gak ada hujan. Keesokan harinya Ji-eun ditemuin sama Dongmin dan dia mengajak Ji-eun untuk pergi makan es krim karena dia tahu kalau misalkan Ji-eun itu lagi sedih dan juga moodnya lagi gak bagus. Pokoknya servis yang dilakukan sama Dongmin kepada Ji-eun tuh juara banget. Dia tahu kapan Ji-eun sedih dan kapan Ji-eun butuh dia. Dia biarkan Ji-eun sampai Ji-eun benar-benar menceritakan kepada dirinya apa yang terjadi. Lalu akhirnya itu terjadi. Ji-eun mengatakan sama dia bahwa dia sebenarnya udah lelah banget. Dia pengen punya teman tapi ujung-ujungnya beginilah yang terjadi. Kemudian Dongmin memiliki sebuah ide untuk membuat Ji-eun tuh agar moodnya balik lagi. Nah, dia mengajak Ji-eun ke tempat mereka waktu kecil, ke taman bermain yang sering banget mereka pergi ke sana, dan kebetulan itu adalah lokasi tempat pertama mereka bertemu. Dan dari kecil Dongmin tuh udah menarik perhatiannya Ji-eun dan dia udah suka banget sama Ji-eun. Cuma Ji-eunnya sendiri yang kayak nganggap dia cuma teman doang. Hingga akhirnya usahanya Dongmin itu nggak sia-sia, moodnya Ji-eun balik lagi. Mereka balik ke tempat es krim tadi dan Ji-eun sekarang udah happy banget. Tapi Ji-eun itu selalu cerita tentang Kang Woo-bin, dan Kang Woo-bin. Hal itu membuat Dongmin tuh kayak, kenapa sih kamu itu nggak pernah bisa fokus sama aku kayak gitu. Tapi Ji-eun ya kayak mana lagi, dia kan nggak cinta-cinta kali sama Dongmin, dia cuma anggap teman doang. Dan nggak sengaja Woo-bin tuh ada di sana. 미안, 잠깐이면 돼. Setelah itu agak kasihan sih sama Dongmin karena Ji-eun meminta kepada dirinya untuk memberikan ruang bersama dengan Kang Woo-bin karena ada hal yang harus mereka omongin berdua. Setelah itu Dongmin dihubungin sama agensinya dan dia terpaksa pergi meninggalkan Woo-bin dan juga Ji-eun. Nah di sini Ji-eun itu bilang sama Woo-bin dia memiliki ide, dia minta maaf atas perkataannya kemarin malam. Jadi dia bilang sama Woo-bin, gimana kalau misalkan kamu itu buat video klarifikasi dan bilang sama orang-orang bahwa kamu dikeluarkan dari trainee ataupun gak lolos gitu. Tapi Woo-bin tuh gak mau lagi untuk berbohong. Hingga pada malam harinya tujuan Dongmin dipanggil agensinya tadi, agensinya mengumumkan bahwa bakal di-spill nih 5 orang anggota yang bakal didebutkan. Itu langsung heboh, bahkan di sekolah mereka tuh heboh banget. By the way, Ji-eun bertemu dengan Sul-hui lagi dan dia meminta Sul-hui untuk mau mendengarkan penjelasan dia tentang Kang Woo-bin. Tapi Sul-hui benar-benar nggak mau mendengarkan penjelasan dari Ji-eun. Apapun yang Ji-eun bilang sama dia itu benar-benar nggak percaya. Dan dia juga bilang sama Ji-eun bahwa jangan kepedean kalau misalkan dia itu mau bersama Kang Woo-bin, karena dia anggap bahwa Ji-eun itu nggak selevel dengan Kang Woo-bin. Dan ketika Sul-hui lagi dirawat di UKS, ternyata dia melihat Ji-eun itu melihat postingan dia tentang Kang Woo-bin, dimana pada waktu itu kan dia pengen menyatakan cintanya sama Kang Woo-bin. Cuma Sul-hui ini bingung kok bisa-bisanya Ji-eun tahu tentang perasaan dia kepada Kang Woo-bin. By the way, setelah diumumkannya trainee yang bakal didebutkan itu semua kan heboh banget dan mereka berpikir bahwa Woo-bin tuh bakal debut. Nah di sini si Ji-eun tuh kan yang tahu fakta sebenarnya itu kayak aduh nggak membiarkan itu terjadi. Dan ternyata itu diumumkan bahwa yang didebutkan itu adalah anggota-anggota yang sudah trainee selama 3 tahun, sedangkan Kang Woo-bin tuh kan masih 1 tahun. Nah langsunglah heboh tuh berita dan Ji-eun sebagai admin di grup TI itu langsung menghapus postingan tersebut. Dan itu terlihatlah sama si Sul-hui kayaknya dia tahu ada yang aneh dengan Kim Ji-eun. Sampai malam Ji-eun kayak menghapusin postingan yang buruk-buruk tentang Kang Woo-bin. 설이야. 이게 뭐야? Hingga akhirnya dia terciduk sama Sul-hui dan akhirnya Sul-hui tahu bahwa Ji-eun adalah admin dari grup TI tersebut. Jadi dia tahu sekarang kenapa Ji-eun tuh tahu tentang perasaan dia sama Kang Woo-bin dan rencana dia bakal menembak Woo-bin di hari itu. Nah, di sini dia tuh benar-benar marah banget sama Ji-eun, walaupun Ji-eun mencoba menjelaskan lagi sama Sul-hui, tapi dia benar-benar kecewa dan dia menyita HP-nya Ji-eun yang merupakan HP yang digunakan Ji-eun sebagai administrasi di grup TI tersebut. Dan 5 anggota trainee yang bakal diumumkan satu persatu. Urutan pertama yang diumumkan adalah Dongmin. 첫 번째다. 저요? Dongmin kaget banget karena dia harus segera mengakhiri masa-masa tenangnya di sekolah, karena ketika besok diumumkan sebagai anggota pertama yang didebutkan, Dongmin pasti bakal
ia sibuk banget karena orang-orang pasti bakal mengarah ke dia. Dan besok paginya beneran diumumkan bahwa Dongmin lah peserta trainee yang pertama yang didebutkan, dan semua orang seneng banget mendengar hal tersebut. Tapi Ji-eun dia khawatir kalau misalkan rahasianya Kang Woo-bin itu terbongkar. Setelah itu, Sul-hui meminta Ji-eun untuk berbicara berdua. Di sini Ji-eun tuh pengen meminta tolong sama Sul-hui untuk mengembalikan HP-nya dia. Tapi Sul-hui nggak mau dan bilang sama Ji-eun bahwa dia bakal ngeposting tentang videonya Kang Woo-bin yang si 3 menit yang dia nyanyi yang suaranya cempreng banget. Karena nggak mau membiarkan hal itu terjadi, Kim Ji-eun berusaha untuk merebut HP tersebut. Dan untung aja dengan cukup nekat, Kim Ji-eun berhasil merebut HP itu dari Sul-hui. Sul-hui kesel banget karena HP itu direbut dan dirinya nggak bisa ngeposting videonya Woo-bin yang nyanyi yang suaranya cempreng itu. Nah, lalu Ji-eun berpapasan sama Dongmin setelah Dongmin tuh dikasih tahu sebagai trainee yang bakal didebutkan. Nah, jadi dia bilang sama Ji-eun, emang dia sengaja nggak cerita sama Ji-eun karena dia nggak mau merepotkan Ji-eun nantinya. Dan di sini sebenarnya Dongmin tuh menyatakan cintanya sama Ji-eun secara nggak langsung, tapi Ji-eun tetap ya nganggap dia sebagai teman aja dan dia selalu khawatirnya sama Kang Woo-bin doang. Nah, nggak mau, Dongmin menerima fakta yang terjadi. Setelah itu Ji-eun pergilah ke sini. Ternyata di sana itu udah ada Bong-gu, Sul-hui, dan juga Kang Woo-bin. Nah, di sini Sul-hui itu kayak meminta penjelasan mereka, dan juga Ji-eun bakal membuat pengakuan kepada Bong-gu dan juga Kang Woo-bin bahwa dia adalah administrator dari grup TI mereka. Nah, kagetlah Bong-gu ya kan, tapi tidak dengan Kang Woo-bin karena dia tahu semuanya. Dan disinilah si Sul-hui itu emosi dan juga kecewa sama Woo-bin karena selama ini kan Woo-bin tahu semuanya. Dan Woo-bin akhirnya ngeposting di grup itu pengakuan dia, dan dia mengaku bahwa dia itu bukan gak lulus trainee, tapi dia emang gak pernah menjadi peserta trainee. Nah, mendengar hal itu Sul-hui marah banget dan teman-temannya akhirnya ngebully Kang Woo-bin dan menyebut dia sebagai seorang yang menipu mereka semua. Teman-teman sekelasnya marah sama Woo-bin dan ngelemparin dia menggunakan kertas. Tapi untuk kali ini Dongmin tuh menghargain kejujurannya Woo-bin dan dia ngebelain Woo-bin lalu ngajak Woo-bin untuk pergi makan berdua sama Woo-bin biar dia tuh kayak nggak sedih-sedih banget dan juga teman-temannya bisa agak emosinya turun gitu ketika Woo-bin gak ada di sana. Keesokan harinya diumumkan pemenang dari event yang dilaksanakan di sekolah mereka, yang ternyata pemenangnya adalah Woo-bin karena kan dilihat dari jumlah views dan juga jumlah likes. Tapi banyak banget yang gak setuju tentang hal itu. Terus Woo-bin menerima pialanya dan menjelaskan semuanya. Sekali lagi dia minta maaf sama teman-temannya, dan ini dia benar-benar tulus banget dan dia minta tolong sama teman-temannya untuk jangan selalu dan jangan terlalu ngebenci dia. Dan mendengar penjelasan yang diberikan sama Kang Woo-bin, akhirnya teman-temannya pun memutuskan untuk memaafkan Woo-bin dan mereka seneng banget dengan keputusan yang diambil sama Woo-bin, termasuk Ji-eun, Bong-gu, dan juga Dongmin. Untuk Sul-hui dikasih paham nih sama Bong-gu, dia bilang ya kenapa harus benci dengan teman kita sendiri. Karena menurut Bong-gu bahwa setiap orang itu punya rahasia yang gak selalu harus diceritakan kepada orang lain. Hingga akhirnya Woo-bin dan juga Sul-hui itu menyelesaikan masalah di antara mereka berdua. Dan Sul-hui meminta maaf sama Woo-bin atas apa yang dilakukan kemarin dengan memposting kata-kata kejahatan dan segala macamnya. Akhirnya mereka berbaikan. Ji-eun juga seneng karena akhirnya Woo-bin dan juga Min Sul-hui berbaikan kembali. Dan akhirnya Ji-eun mengembalikan HP itu ke tempatnya yang dia temukan kemarin, yang dia gunakan sebagai administrator dari grup TI. Entah siapalah lagi nanti yang nemuin HP itu. Dan malamnya dia diajak jumpa sama Kang Woo-bin, dan ketika dia datang dia langsung meluk Woo-bin. Dan di sini Woo-bin tuh udah deg-deg banget ya kan. Dan Ji-eun bilang sama Woo-bin ya mereka nggak perlu lagi pura-pura pacaran. Tapi Woo-bin bilang oh nggak bisa, dia tetap mau melanjutkan itu. Ji-eun bingung dong, udah nggak usah gitu. 좋아해. Tiba-tiba Woo-bin bilang bahwa dia tetap pengen lanjut karena dia sangat mencintai Kim Ji-eun. Dan akhirnya mereka berdua kisse dan resmi menetapkan tanggal jadian mereka. Ya, setelah itu mereka mesra banget, terus langsung foto studio, bahkan pergi kencan pun tangannya kagak mau lepas
lepas ya. Dan bahkan berangkat sekolah juga mereka bareng dan tangannya juga kagak mau lepas hingga membuat si Monggu tuh kayak waduh bucin banget ya kan. Dan akhirnya Sulhi juga sudah berbaikan dengan mereka dan menyetujui hubungan Ji-eun dan juga sahabatnya Kang Woo-bin. Dan untuk Dongmin juga sudah merelakan Ji-eun dengan Woo-bin dan sekarang dia penampilannya sudah berbeda banget karena dia sekarang seorang idol dan mereka sudah akrab kembali dan menjadi satu geng satu sama lainnya. Nah tadi kan Ji-eun udah meninggalkan HP-nya tuh di halte itu dan ternyata ditemuin lah sama seorang siswa laki-laki dan mungkin dia yang bakal menjadi penerus menggunakan HP itu sebagai administrator TI. Apakah nanti bakal ada lanjutan season keduanya? Who knows ya kan? By the way teman-teman, terima kasih telah menyaksikan review dari drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Dan maaf banget karena reviewnya lama banget ya lanjutannya. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa lagi di review drama-drama menarik lainnya. Bye bye.